لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan terakhir pembahasan kita adalah tentang tata cara berwudu, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab fi bayani nawaqidil wudu, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, wa ma la yunqidul wudu, dan apa yang tidak membatalkan wudu tapi dianggap membatalkan wudu oleh kebanyakan orang. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, kita nasihatkan dan kita ingatkan kepada kita semua yang ada di sini untuk benar-benar memperhatikan pemahamannya terhadap syariat agama ini, terutama dalam masalah akidah, ya, masalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah, tata cara kita beribadah kepada Allah. Hendaklah kita itu beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan syariat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Mereka menjelaskan bahwa pengertian daripada kesaksian kita ketika kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka maknanya ada 4 cakupan ketika kita bersaksi bahwa tidak ada atau kita yakini bahwa Muhammad itu Rasulullah. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar, yaitu mempercayai segala sesuatu yang disampaikan Nabi. Jangan pernah kita ragu sedikit pun, dan jangan pernah kita tidak percaya sedikit pun. Apapun yang disampaikan Nabi, maka harus kita percayai, terutama dalam masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan hari kiamat ataupun di dalam kubur. Misalnya azab kubur, ada orang nggak percaya azab kubur. Masuk juga Dajjal, ada yang nggak percaya Dajjal itu ada. Bahkan ada yang percaya bahwa, ada yang tidak percaya bahwa jembatan yang membentang di atas api neraka itu yang disebut dengan sirat, itu juga ada yang menyatakan tidak percaya. Hal-hal seperti ini tidak boleh ada. Yang kedua adalah wa ta'atuhu fi ma amar, yaitu segala yang disampaikan Nabi atau segala yang diperintahkan Nabi kita harus mentaatinya. Artinya kita lakukan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis beliau, yang sifatnya wajib kita amalkan, yang sunnah ada toleransi dalam mengamalkannya. Baru yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa jazan, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Dan yang keempatnya yang paling penting berkaitan dengan ibadah,
wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Jangan kita menyembah Allah kecuali dengan tata cara yang telah beliau syariatkan. Ini penting. Jadi dalam masalah beribadah, kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut kecuali dengan tuntunan dan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau satu dari 4 pengertian tersebut tidak terpenuhi dalam diri kita, berarti syahadat Muhammad Rasulullah kita ini masih belum sempurna. Maka dari itu inilah gunanya kita belajar fikih Bapak Ibu, supaya wudhu kita benar seperti yang sudah kita ajarkan. Nanti kita akan berpindah kepada yang lain seperti mandi jenabah atau mandi wajib, kemudian hal-hal yang lain sampai pembahasan sholat, puasa dan zakat seterusnya. Baik, itu semua kita bisa tahu hanya dengan belajar. Begitu, mari sama-sama kita hadiri majelis ilmu seperti ini supaya kita bisa banyak belajar dan bisa kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, atau sebut dengan bahasa yang lain, kullu kharijin minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Yang dimaksud dengan 2 lubang ini adalah kubul dan dubur. Kalau kubul itu lubang depan, kalau dubur itu lubang belakang. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu, apapun bentuknya. Yang pertama itu contohnya adalah al-baul. Baul itu artinya air kencing. Jadi kalau orang buang air kecil dah pasti batal wudu. Saya kira tidak perlu kita bahas. Yang kedua adalah mani. Kalau keluar mani, ini bukan hanya batal wudu, tapi dia masuk dalam kategori hadas besar. Maka cara bersucinya harus dengan mandi wajib. Nanti akan ada pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Ya, waktunya sudah tiba, nanti kita bahas. Yang ketiga adalah madhi. Madhi. Nah, ini perlu bapak-bapak ketahui, terutama yang masih muda dan sangat muda sekali, seperti Ustaz Dermono misalnya, kan sangat muda beliau ini. Ada namanya madhi. Apa itu madhi? Madhi itu artinya adalah cairan yang keluar dari zakar. Zakar itu kubul, kemaluan, laki-laki biasanya. Ketika dia mengalami gairah syahwat atau nafsu, itu biasanya keluar cairan lendir sedikit, tidak banyak, dan bening saja dan tidak terasa keluarnya. Itu tiba-tiba basah saja, maka itu namanya madhi. Madhi ini statusnya najis. Maka mohon maaf apabila celana dalam kita, terutama laki-laki, terkena madhi, maka celana dalam itu harus dicuci dan tidak boleh untuk salat. Dan ketika seseorang mengeluarkan madhi, maka dia harus istinja, cebok ya, istinja. Kemudian dia berwudu, tidak perlu mandi. Jadi mengeluarkan madhi itu tidak membuat seseorang mandi wajib, karena keluarnya madhi itu masuk dalam kategori hadas kecil. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Madhi ini pernah dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib, pernah mengalami masalah dengan madhi ini. Jadi beliau bercerita, kuntu rajulan maddaan. Saya itu adalah orang yang terlalu mudah mengeluarkan madhi. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Fastahyaitu li an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mau nanya sama Nabi tentang hukum madhi ini apa, saya malu. Jadi malu dia nanya sama Nabi. Kenapa?
limakanati banatihi minni, karena anaknya adalah istriku. Nah, itu Fatimah kan istrinya Ali. Jadi Ali itu kalau sedikit saja bersyahwat maka beliau keluar mandi. Nah, setiap hari beliau mandi. Pokoknya keluar mandi dalam satu hari sampai 3-4 kali beliau mandi. Hingga akhirnya dalam riwayat ceritakan sampai kulit Ali bin Abi Thalib itu pecah-pecah. Karena beda ya, kalau di Madinah itu kalau satu hari mandi sampai 1-2 kali, sehari mandi 1-2 kali, 2 kali, itu kulitnya malah rusak, pecah-pecah. Awalnya saya nggak percaya. Kalau dengar ceramah orang, kalau kata Buya dulu, orang Arab mandi seminggu sekali Buya ya. Saya nggak percaya, masa sih? Rupanya begitu sampai di Madinah, kuliah di sana, tiap hari mandi, pagi mandi, sore mandi, rupanya kulitnya rusak. Ternyata dapatlah kaedahnya kalau tinggal di Madinah, mandinya 2 hari sekali saja. Itu malah buat sehat, nggak masalah, karena nggak kotor. Jadi masalah. Maka dia bertanya kepada mau nanya sama Nabi, ini status mandi ini membuat kita wajib mandi atau enggak? Dia malu, maka diperintahkan Miqdad bin Aswad ya. Diperintahkan Miqdad bin Aswad ini pembantunya, tolong tanyakan sama Nabi, kalau ada laki-laki yang mengeluarkan madi, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW berkata, ighsil dzakarahu wa tawaddo. Cuci kemaluannya, dia istinja. Kalau mengeluarkan mani cukup istinja, berarti nggak perlu mandi. Wa tawaddo likulli shalah, dan setiap kali salat dia harus berwudu. Jadi madi yang dikeluarkan itu hukumnya adalah najis dan membatalkan wudu. Kemudian damul istihadah. Jadi yang keluar dari 2 lubang tadi, yang pertama air kencing, yang kedua adalah mani, yang ketiga adalah madi, yang keempat adalah damul istihadah, darah istihadah. Ibu-ibu ini penting ya Bu ya, para wanita. Apa itu istihadah? Ini juga saya sampaikan di kesempatan ini, tapi nanti sebetulnya ada pembahasan tentang haid dan nifas. Tapi bapak-bapak juga perlu tahu dalam masalah seperti ini. Jadi istihadah itu adalah darah yang keluar 1 atau 2 hari sebelum waktu haid, atau darah itu keluar 1 atau 2 hari atau bahkan lebih daripada itu setelah waktu haid. Saya contohkan gini, misalnya ada seorang wanita, dia waktu haidnya, tanggal haidnya biasanya kan normal ya, terus rutin. Misalnya tanggal 5 setiap bulan dia haid sampai tanggal 12, itu normalnya. Tapi satu masa dia mendapatkan darah keluar 1 hari sebelum tanggal 5. Apa itu Bu ya? Per 28 hari. Ya, bisa juga. Karena memang itu nanti kaitannya dengan masa haid paling sedikit berapa dan masa haid paling banyak berapa. Ya, nanti ada pembahasan sendiri Bu ya. Nanti kita bahas pada masanya. Tapi ini sedikit aja supaya ibu-ibu paham. 1 hari sebelum tanggal 5 sudah keluar darah, tapi darahnya itu flek saja. Nah, kalau ibu-ibu pasti paham wanita itu flek itu maksudnya apa, dan warnanya agak sedikit merah kecoklat-coklatan, sedikit saja. Pahami ibu-ibu, itu bukan haid, itu istihadah. Ibu nggak boleh nggak sholat, harus tetap sholat. Ya, nanti ada pembahasan sendiri. Kalau itu terjadi, maka itu darah istihadah. Setiap waktu sholat itu harus istinja ketika mau sholat, dan mohon maaf kalau pakaiannya itu terkena darah istihadah yang sedikit itu, maka itu tidak bisa untuk sholat, harus dicuci. Kemudian setiap kali mau sholat harus berwudu. Jadi istihadah itu darah yang keluar sebelum masa haid atau sesudah masa haid. Misalnya tanggal 12 seharusnya udah bersih gitu, tapi ternyata darahnya ada keluar tanggal 13 masih keluar, tapi sedikit flek gitu aja. Dan sifat-sifat darah haid kan ibu-ibu paham itu. Nah ternyata darah yang keluar ini bukan darah haid lagi, beda, dia flek saja, warnanya agak sedikit merah kecoklat-coklatan.
Nanti kalau itu keluar, pahami bahwa itu adalah bukan lagi darah haid tapi darah istihadah. Kalau kata Nabi sederhana aja, ketika Nabi SAW didatangi oleh salah seorang wanita, ya Rasulullah, haid saya kok nggak berhenti-berhenti. Itu kata wanita kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW berkata, kamu hitung saja berapa masa haidmu. Kalau masa haidmu datang biasanya berapa, kamu jangan sholat. Tapi ketika masa haidmu sudah selesai, mandilah kamu. Kalaupun darah itu masih keluar setelah kamu selesai haid, ketahuilah bahwasanya innama huwa irqun, itu darah kotor saja. Nah, kalau misalnya kamu mau sholat, faksili ankid dam, cuci darah itu, wattawaddai, cukup wudu dan sholat. Ya, itu istihadah namanya. Dan hukumnya kalau itu membatalkan wudu, ya. Atau ghaid, yang selanjutnya adalah yang kelima, ya, adalah ghaid. Ghaid itu buang air besar, itu jelas, ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kalau salah seorang di antara kalian buang air besar, maka kalian harus berwudu, artinya batal wudunya. Atau rih itu yang keenam adalah rih itu artinya adalah angin. Jadi kalau buang angin itu batal wudu. Tapi ada kaidah yang disampaikan Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya, Rasulullah, saya ini terkadang ketika sholat saya merasakan gejolak yang terjadi dalam perut saya. Jadi gejolak perutnya itu, dia merasa ini ada yang keluar atau enggak, buang angin atau enggak. Maka Nabi SAW memberikan kaidah, ketentuan. Apa kata beliau? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan batalkan sholatmu sebelum kamu mendengar suara. Banyak ibu-ibu kalau lagi sholat, kira-kira sesak-sesak buang angin tuh, daripada ragu-ragu, buangkan aja dengan suara, nggak apa-apa, biar yakin gitu. Au yajida rihan, atau dia mencium ya bau wangi. Kalau dia mencium aroma wangi berarti batal. Kalau enggak, maka enggak usah. Sebetulnya para ulama mengatakan ada kadang, ya, buang angin itu suaranya enggak ada, baunya juga enggak ada, Ustaz Darmono. Ada juga gitu, ya. Aman kalau kayak gitu, lagi duduk-duduk suaranya enggak ada, ini rame sama kawan, suaranya enggak ada, diam kita itu, oh enggak, baunya juga enggak ada, aman. Kan gitu dia. Jadi suara dan bau ini juga enggak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran di sini para ulama mereka mengatakan adalah al-yaqin, yaitu yakin betul bahwasanya kita itu mengeluarkan angin. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya ketika seseorang mengalami mohon maaf ya, di atas duburnya, di atas bagian duburnya itu semacam dia terasa seperti gas gitulah, terasa. Tapi dia tidak dari lubang duburnya, masih di dalam gitu. Tapi dia terasa, dia merasakan itu, tapi di dalam, bukan di luar. Enggak keluar dia. Maka beliau mengatakan, Syekh bin Baz dalam fatwanya beliau mengatakan bahwasanya itu adalah gas. Gas. Ya, banyak makan durian mungkin kan. Gas. Kalau dia tidak keluar maka tidak batal wudunya. Jadi buang angin ini juga boleh ditahan, ya. Tapi kalau kira-kira berat kali, batalkan saja, tidak usah ditahan. Baik. Jadi yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Seperti yang kita jelaskan tadi, apa-apa saja. Kemudian yang kedua adalah tidur. Tidur yang nyenyak. Ya, jadi ternyata hadirin rahimakumullah, sebetulnya ulama sendiri berbeda pendapat tentang hukum tidur ini membatalkan wudu atau tidak. Kalau membatalkan, itu tidur yang bagaimana? Yang perlu sama-sama kita pahami bahwa sebenarnya bukan tidurnya itu yang membatalkan wudunya. Tapi tidur itu adalah masa di mana seseorang tidak sadar dia itu sudah batal wudu atau belum. Nah, gitu. Kayaknya kalau orang lagi tidur dia buang angin, santai aja dia. Nah, terasa dia kalau dia buang angin. Dan gitu, maka bukan tidurnya sebetulnya yang membatalkan wudu, tapi hilangnya idrok. Ya, idrok itu artinya adalah ya, perasaannya dan kesadarannya dia itu sudah buang angin atau belum. Nah, sekarang
tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Karena kalau kita umumkan semua tidur batal wudu, 50% orang sholat Jumat batal wudunya. Gitu kan Pak Hamzah? Maka tidur seperti itu adalah tidur yang membatalkan wudu. Gitu ya. Itu tidur. Yang ketiga, yang membatalkan wudu adalah, ini kita percepat sedikit ya. Zawalul aqli. Zawalul aqli itu artinya hilang akal. Orang yang hilang akal itu bisa karena mabuk. Mabuk itu udah jelas dalam Al-Qur'an, ya walladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan sholat kalau kalian mabuk. Wal ighma. Ighma itu artinya pingsan. Walaupun sebentar pingsannya, itu batal wudu. Karena hilang akal. Dia tidak sadar dia sudah batal wudu atau tidak, atau belum. Yang ketiga adalah majnun. Ya, orang gila, gila sekejap. Mantap ada orang gila setengah jam, batal wudunya itu. Habis itu nanti sehat lagi. Hilang akal ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang perlu perhatian sedikit, yaitu masud dzakar dunal hail. Yang membatalkan wudu, yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Adzakar, kubul, dunal hail, secara langsung tanpa ada alas. Sebetulnya ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini, karena ada dua hadis yang kontradiksi ya, ta'arud zahirnya. Tapi nanti kita sebutkan yang rajih. Yang pertama, ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang ketika sholat dia menyentuh kemaluannya, megang kemaluan?" Ini kalau anak pondok banyak Ustaz Pian, gatal. Maka Nabi SAW berkata, "Enggak apa-apa, innama huwa bid'atun minka." Ya. Gimana Pak? Ya, kata beliau, kata Nabi SAW, ya sama aja, mau mana aja mau pegang, enggak apa-apa, karena mohon maaf, zakar itu adalah bahagian dari anggota tubuhmu yang lain. Seperti kamu megang telinga, megang hidung, megang paha, atau megang yang lain, sama aja, enggak apa-apa. Itu kata beliau SAW. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Beliau SAW mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Jelas, siapa yang menyentuh kemaluannya atau memegang kemaluannya, maka dia harus berwudu. Itu dalam hadis tersebut. Jadi kan ada sedikit perbedaan. Satu yang mengatakan enggak batal, satu lagi batal wudu. Dan ada hadis yang ketiga, dan ini yang rajih wallahu alam, yang banyak dipakai dan dipilih oleh para ulama kita karena tidak menyulitkan, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man afdha dzakarahu duna sitrin falyatawadda." Ini jelas bahasanya. Siapa yang menyentuh kemaluannya secara langsung tanpa alas, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Berarti kalau pakai alas, misalnya kita mandi, habis mandi kita berwudu, setelah berwudu kita mungkin pakai apa? Mengeringkan badan pakai handuk, kemudian kita sentuh zakar atau kemaluan itu dengan tangan, tapi kita lapisi tangan ini pakai handuk, maka tidak batal wudunya. Ya, saya kira ini yang rajih wallahu alam, dan ini yang dipakai di Tarjim Muhammadiyah seperti itu. Ada sedikit faedah ya, yang ada tambahan ini tentang masalah menyentuh kemaluan. Gak apa-apa ya kita bahas, namanya pelajaran fikih, nggak usah malu-malu ya ibu-ibu. Tentang wanita yang menyentuh farjaha, kemaluannya. Kalau laki-laki jelas, kalau wanita kan, ini bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan? Maka disamakan hukumnya, dikiaskan hukumnya laki-laki ataupun wanita ketika dia menyentuh kemaluannya secara langsung, maka batala wudu'u atau wudu'uha, maka batalah wudu'nya. Itu jelas. Yang kedua tambahannya adalah masul farj li ghairihi atau masu farjil ghair, yaitu menyentuh kemaluan orang lain. Ini juga dibahas dalam kitab-kitab fikih. Contohnya begini, Ustaz Pandi kenapa senyum-senyum? Apa ada masalah? Duduk dekat Ustaz Darmono sih, makanya dekat orang tua aja. Ustaz Darmono kan masih muda kali dia. Misalnya seorang ibu, ya, dia punya anak, anaknya pipis, kan dicepoin, diistinjakan. Ya, biasanya kan menyentuh kemaluan anaknya ini langsung, pegang, di istinja.
membatalkan wudu atau tidak. Di sini ada khilaf memang kalangan ulama. Tadi saya baca di Sahih Fikih Sunnah. Saya pinjam sama Ustaz Junaidi tadi. Fikih Sunnah saya ketinggalan di Kuala Simpang di masjid. Ternyata saya dikejutkan dengan pendapat beliau menyatakan bahwasanya kalau menyentuh kemaluan orang lain malah tidak batal wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Kalau menyentuh kemaluan sendiri ada dalilnya, siapa yang menyentuh kemaluannya, nyanya kembali punyanya sendiri. Kalau punya orang lain nggak batal wudu karena nggak ada dalilnya. Demikian pendapat beliau merujuk kepada beberapa pendapat ulama. Ya, wallahu alam. Nih saya sendiri kalau melihat beberapa pendapat ulama, saya lebih memilih kehati-hatian. Kalau menyentuh punya sendiri aja batal, apalagi menyentuh kudangan orang lain. Jadi Ustaz Darmono udah paham lah ya. Punya siapa yang terpegang? Itulah punya anak yang pertama siapa? Siapa aja yang Ustaz ceboin, Ustaz wudu aja. Gitu ya. Kalau tidak sengaja, misalnya nggak sengaja tersentuh, maka di sini masih ada yang menyatakan tidak batal wudu. Ya, kalau tidak sengaja, wallahu alam saya pilih pendapat yang tidak batal wudu karena ketidaksengajaan itu meniadakan hukum. Tidak ada hukum yang berkaitan dengan ketidaksengajaan. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya sedikit lagi sebelum kita ke pertanyaan, silahkan nanti Bapak Ibu yang mau bertanya. Ma la yunqidul wudu, ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudu tapi dianggap membatalkan wudu. Yang pertama adalah lamsul mar'ah, yaitu menyentuh wanita. Kemarin sudah sempat ditanyakan oleh salah seorang jamaah kita tentang menyentuh atau bersentuhan antara laki-laki dengan wanita itu suami istri batal wudu atau tidak. Dan Buya Subradi kemarin sudah membantu dengan jawaban tafsir Ibnu Abbas. Memang dalam penjelasan ayat ini aula mastumun nisa dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan perkataan Abdullah bin Abbas, yaitu yang dimaksud dengan menyentuh wanita atau istri kalian adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Hadis yang jelas adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Jadi Aisyah menceritakan bahwasanya saya itu suatu malam tidur di depan Nabi. Ketika itu Nabi sedang sholat. Ya, Nabi sedang sholat. Dan ketika itu Nabi SAW sholat di hadapan saya. Kaki saya itu berada di tempat sujudnya Nabi SAW. Jadi fa'idha sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Ketika Nabi SAW mau sujud, maka Nabi menyentuh kakiku. Dipegang kaki Aisyah oleh Nabi, memberikan isyarat bahwasanya Nabi mau sujud. Jadi kakinya itu menghalangi tempat sujud Nabi. Maka dia lipat kakinya dan Nabi sujud di situ. Ketika Nabi berdiri, dia lihat Nabi berdiri, maka dia bentangkan lagi kakinya. Ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau misalnya kita ibu-ibu misalnya sedang tidur, kemudian bapak-bapak sholat di hadapannya, itu boleh. Jangan dianggap menyolati jenazah, nggak apa-apa. Boleh itu, nggak ada masalah. Sekali-sekali kita gituin supaya apa? Supaya malu dia. Ini atau bapak-bapaknya yang malu sholat malam, ibu-ibu sholat, dekat aja sama bapak itu. Asalkan pas menghadap ke kiblat itu nggak ada masalah, ya. Dan yang kedua adalah hadis dari Aisyah juga radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisaihi idza kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu kebiasaannya adalah setiap kali beliau mau sholat maka beliau mencium istrinya. Beruntunglah ibu-ibu yang memiliki suami seperti ini, mau sholat dicium istrinya. Cuma mau nyium istrinya, sholat ke masjid pun enggak. Gitu paham saya? Sunnah Nabi SAW. Ya, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu lagi, langsung saja beliau melaksanakan salat. Yang kedua yang dianggap membatalkan wudu tapi ternyata tidak, merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Ini berkaitan dengan darah.
Kalau kita mengeluarkan darah, luka, apalagi terkadang nggak terasa lagi sholat, megang-megang wajah, ternyata jerawatnya pecah, keluar darah. Atau lagi sholat, atau sebelum berwudu, setelah berwudu mau sholat, mimisan, keluar darah dari hidung. Atau ada yang luka dari tangan kita ini atau anggota tubuh kita, keluarlah darah. Pertanyaannya, apakah batal wudu kita? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini disebutkan bahwa sahabat Nabi itu di zaman Nabi SAW, mereka sholat dalam keadaan darah mereka mengalir dari tubuh mereka karena luka jihad fisabilillah. Dalam perkataan Abdullah bin Umar menceritakan, bapakku itu Umar bin Khattab kan jebol ininya, perutnya. Ya, perutnya itu jebol karena dibunuh sama Abu Lulu Al-Majusi ketika sholat subuh. Abdullah bin Umar mengatakan, saya mencoba untuk menutupi luka bapak saya dengan tangan saya, tidak sadar tangan saya masuk ke dalam perut beliau, semuanya ini dalam, berarti ke dalam lukanya. Nah, ketika itu beliau belum sholat subuh, darah masih keluar dari perutnya, kemudian beliau sholat dalam keadaan darahnya mengalir. Maka kalau keluar darah selain dari, mohon maaf, kubul dan dubur, maka itu membatalkan. Tidak batal. Kalau keluar dari kubul dan dubur, maka itu membatalkan. Jadi kalau mimisan, keluar darah sedikit dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan para ulama juga menyatakan bahwa, sebagian ulama, dan saya pilih pendapat yang ini, bahwa darah yang keluar dari tubuh kita ini itu juga tidak najis. Jadi tidak membatalkan sholat. Itu dia merujuk kepada perkataan para sahabat yang kita jelaskan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang ketiga adalah muntah. Ya, kalau muntah nggak batal wudu. Tapi kalau sama wudu, kalau muntah itu tidak batal. Kemudian puasa, kalau muntah juga tidak batal, kecuali sengaja muntah, itu batal. Kemudian yang keempat, ini yang banyak diragukan oleh orang, al-aklu wasyarab, yaitu makan dan minum. Jadi anggapannya kalau makan minum itu membatalkan wudu, itu tidak benar. Hanya saja mungkin, ya, yang menyatakan makan minum itu batal wudu itu berdalil dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa siapa yang makannya mimma masathun nar, siapa yang memakan daging atau makanan yang dibakar. Ini suka bakar-bakar ikan nila nih, Ustaz Pian biasanya mengundang ke depan rumahnya, dalam Ustaz Pian. Ya. Batal enggak wudu kita? Maka ada hadis yang menyatakan demikian, bahwa Nabi SAW itu Nabi SAW berwudu dari makanan yang tersentuh api, berarti dibakar makanan itu, terutama daging-daging. Tapi ada hadis dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW itu meninggalkan wudu ketika beliau makan makanan yang dibakar. Artinya habis makan yang dibakar beliau nggak wudu, maaf. Setelah makan makanan yang dibakar, beliau nggak berwudu lagi. Maka di sini al-jam'u bainal haditsain, dikumpulkan di dua hadis yang sedikit berbeda ini dengan pendapat ulama. Mereka menyatakan bahwasanya makan makanan yang dibakar dagingnya, terutama dagingnya, ikan, ayam, burung, dan kambing misalnya, maka sunnahnya adalah berwudu. Kalau nggak wudu ya nggak apa-apa. Artinya kalau mau sholat tidak dianjurkan dengan wudu yang lama, tapi wudu yang baru. Tapi kalau misalnya nggak mau sholat ya nggak perlu kita berwudu, nggak ada masalah sama kita. Yang terakhir adalah ragu sudah batal wudu atau belum. Jadi keraguan-raguan kita jangan diikuti. Saya berikan contoh seperti ini. Kita kan dari maghrib tadi sampai sekarang, ini kan nggak keluar-keluar dari sini kan? Ada hampir 1 jam. Ini kita ragu tiba-tiba, ini wuduku sudah batal atau belum ya? Nah, kalau kita tidak betul-betul merasakan dan tidak yakin bahwa wudu kita batal, maka tidak usah kita batalkan wudu kita. Artinya nggak usah kita wudu lagi. Karena ada kaidah dalam fikih itu kan, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita duduk seperti ini udah. Kalau kita nggak merasa keluar angin dari dubur, maka tidak usah kita
berwudu kembali ya. Wallahu alam, ini saja. Ya, ada waktu kira-kira 9 menit mungkin. Ada pertanyaan? Silakan Ustaz Darmono. Mengenai untuk bab wudu ini ada Satu kali. artikel yang pernah saya baca, mengapa diharuskan ketika seorang laki-laki dalam keadaan junub menuju jalan tidur diwajibkan apa dia harus berwudu terlebih dahulu. Faedahnya apa yang Baik. Itu nanti ada pembahasan tentang kapan-kapan saja kita disunahkan berwudu ya. Itu ada pembahasan insyaallah. Tapi Ustaz Darmono masyaallah lebih dahulu paham masalah ini. Jadi pertanyaan dari Ustaz Darmono ini sudah ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar atau Umar ya? Lupa saya. Rasulullah SAW ketika itu ditanya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun min ahlihi. Ini jelas pertanyaannya, Rasulullah, bolehkah kami tidur ketika kami junub dari istri kami? Nah, berarti hubungan suami istri, jima. Maka Nabi SAW berkata, na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Kata Nabi SAW berkata, ya boleh kalian tidur, tapi hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya Ustaz Darmono tadi bukan apa hukumnya tidur tanpa wudu setelah berhubungan suami istri, tapi apa hikmah dan tujuannya. Ya, wallahu alam. Karena memang kita itu dianjurkan tidur dalam keadaan suci. Ya, karena kan nggak mungkin Ustaz Darmono mandi jam 11:30 kan malu dengar Ustaz Jona yang di tetangga, ya kan? Maka mandinya besok subuh aja. Nah, maka sebelum kita mandi wajib, maka diringankan dengan berwudu. Gitu deh ya. Buka-buka kan lah. Pak ya, memang hidup tetangga ini hanya dibatasi dinding satu. Allah alam. Yang lain silakan. Ya, Bang. Jika kita sudah berwudu, kita hilang ini kotoran gitu. Apa hanya bisa dibasuh saja atau nggak sempurna lagi? Baik. Perlu sama-sama dipahami kaidahnya Bang Budi bahwa kalau kita terkena najis maka tidak membatalkan wudu. Tapi najis itu tidak bisa kita pakai untuk sholat. Kalau salah Buya tolong dikoreksi Buya. Ya. Misalnya berwudu. Iya, berwudu. Setelah itu terpijak apa? Kotoran tai lagi. Tai apa? Tai ayam misalnya kan. Sebelum kita lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, pertanyaannya, tai ayam, kotoran ayam itu najis atau enggak? Situ dia dulu. Ternyata kaidahnya adalah merujuk kepada hadits Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, bolehkah saya sholat di kandang kambing? Itu pertanyaan sahabat. Kandang kambing saja nih. Wak Jalal nih. Banyak kambing masih kan? Apa hukumnya saya sholat di kandang kambing? Maka Nabi SAW mengatakan boleh, nggak apa-apa. Kandang kambing kan banyak kotoran kambing, sudah pasti. Maka di situ para ulama mengatakan hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Jadi kalau misalnya habis wudu terpijak tai ayam itu nggak najis. Tapi kan nggak mungkin abang sholat kaki abang ada tai ayamnya. Dengan dalil ditanya, kok itu ada tai ayamnya? Itu kan nggak najis. Nggak kayak gitu, itu jorok, kotor, kan gitu dia. Ya, termasuk juga yang disampaikan tadi. Kalaupun yang terpijak itu adalah najis, maka dia tidak membatalkan wudu. Tapi najis itu tidak bisa untuk kita bawa sholat. Karena sholat itu kan suci dari hadas dan suci dari najis. Kita sudah suci dari hadas, karena hadas itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Bukan najis. Hanya itu aja, nggak wudu lagi gitu. Ya nggak usah. Abang terpijak ini misalnya pipis anak, itu kan najis ya. Pipis anak najis kan? Anaknya udah berapa? Baru satu, belum nambah lagi. Tambah lagi. Ya kan Pak Hamzah, kita suruh banyak anak gitu kan. Kalau terpijak pipis anak misalnya, kaki, mau wudu lagi atau cukup cuci kaki? Cuci kaki, karena najisnya tidak membatalkan wudunya. Gitu ya. Anak
Jadi kita himbau kepada seluruh kita ini yang masih bisa punya anak, tambah anak banyak-banyak. Gitu Pak ya. Jangan segan-segan. Yang kira-kira sudah tua kalau mau nambah anak lagi bisa. Kalau ladangnya kurang subur, cari ladang yang baru. Demikian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.